When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. Ketika saya berusia 27 tahun, saya meninggalkan pekerjaan saya yang sangat penuh tuntutan di bidang konsultan manajemen untuk sebuah pekerjaan yang bahkan lebih menuntut, mengajar. I want to teach 7th grader math in the New York City public schools. Saya mengajar matematika untuk kelas 7 di sekolah-sekolah negeri kota New York. Unlike any teacher, I made quizzes and tasks. I gave out homework and assignment. When the work came back, I calculated grades. Dan seperti guru lainnya, saya membuat beberapa kuis dan ujian. Saya memberi tugas pekerjaan rumah, dan ketika tugas-tugas tersebut dikumpulkan, saya memberi nilai. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and worst students. Hal yang mengagetkan saya adalah IQ. Bukanlah satu-satunya perbedaan di antara siswa-siswa terbaik dan terburuk saya. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Beberapa dari mereka yang mendapatkan nilai terbaik tidak memiliki IQ yang luar biasa tinggi. Some of my smartest kids weren't doing so well, and that got me thinking. Beberapa dari anak-anak yang paling cerdas tidak begitu berhasil, dan ini membuat saya berpikir, The kind of things you need to learn in 7th grade math, sure, they are hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. beberapa hal yang perlu Anda pelajari di matematika untuk SMP kelas 1 tentu saja sangat sulit. Perbandingan, desimal, luas jajar genjang. But these concepts are not impossible, and I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they work hard and long enough. Tetapi konsep-konsep ini bukannya tidak mungkin, dan saya sangat yakin bahwa setiap murid saya dapat mempelajari materi tersebut jika mereka bekerja cukup keras dan lama. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. Setelah beberapa tahun mengajar, saya menyimpulkan bahwa yang kita perlukan dalam pendidikan adalah pemahaman yang lebih baik tentang murid dan pembelajaran dari sudut pandang motivasi dan sudut pandang psikologis. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. Dalam pendidikan, salah satu alat ukur terbaik yang kita ketahui adalah IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than ability to learn quickly and easily? Tetapi, bagaimana bila keberhasilan di sekolah dan kehidupan tergantung lebih banyak lagi pada hal-hal selain dari kemampuan Anda untuk belajar dengan cepat dan mudah? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. Jadi, saya meninggalkan kelas dan saya pergi ke sekolah pasca sarjana untuk menjadi seorang psikolog. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings, and in every study, my question was, who is successful here and why? Saya mulai mempelajari anak-anak dan orang dewasa dari semua jenis latar belakang yang sangat menantang. Dan dalam setiap studi, pertanyaan saya adalah siapa yang berhasil di sini dan mengapa. My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. Saya dan tim penelitian pergi ke Akademik Militer West Point. Kami mencoba untuk memprediksi kadet mana yang akan tetap tinggal di pelatihan militer dan siapa yang akan keluar. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance further in competition. Kami pergi ke National Spelling Bee
dan mencoba memprediksi anak-anak mana yang akan maju terjauh dalam kompetisi. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teacher are still going to be here and teaching by the end of the school year, and of those who will be the most effective at improving learning outcomes for the students. Kami mempelajari guru-guru yang bekerja di lingkungan yang benar-benar sulit dan bertanya guru-guru mana yang masih akan tetap mengajar pada akhir tahun ajaran sekolah dan siapa di antara mereka yang paling efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran bagi siswa mereka. We partner with private companies asking which of the salespeople is going to keep their jobs and who is going to earn the most money. Kami bermitra dengan perusahaan-perusahaan swasta dan bertanya siapa di antara staf penjual yang akan tetap bekerja dan siapa yang akan menghasilkan uang paling banyak. In all these very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success, and it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was great. Dalam semua konteks yang sangat berbeda itu, semua karakteristik muncul sebagai prediksi keberhasilan yang signifikan dan penting. Dan hal itu bukanlah kecerdasan sosial, itu bukanlah penampilan yang menarik, kesehatan fisik, dan bukan juga IQ. Hal itu adalah tekad. Great is passion and perseverance for very long-term goals. Great is having stamina. Great is sticking with your future day in, day out. Not just for the week, not just for the month, but for years and working really hard to make that future a reality. Great is living life like it's a marathon, not a sprint. Tekad adalah semangat dan ketekunan untuk tujuan-tujuan jangka panjang. Tekad berarti memiliki stamina. Tekad melekat dengan masa depan Anda setiap hari. Bukan hanya selama seminggu, bukan pula 1 bulan, tetapi untuk bertahun-tahun. Dan bekerja benar-benar keras dan membuat masa depan itu menjadi kenyataan. Tekad adalah menjalani hidup seperti sebuah pertandingan lari maraton, bukan lomba lari jarak dekat. A very years ago, I started studying grade in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grade questionnaire and then waited around more than a year to see who would graduate. Beberapa tahun yang lalu, saya mulai mempelajari tentang tekad di sekolah-sekolah negeri Chicago. Saya meminta pada ribuan siswa SMP untuk mengisi kuesioner tentang tekad, kemudian menunggu 1 tahun lebih untuk melihat siapa yang akan lulus. Turns out that the greater kids were significantly more likely to graduate even when I matched them on every characteristic. I could measure things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. Beberapa tahun yang lalu, saya mulai mempelajari tentang tekad di sekolah-sekolah negeri Chicago. Saya meminta pada ribuan siswa SMP untuk mengisi kuesioner tentang tekad, kemudian menunggu 1 tahun lebih untuk melihat siapa yang akan lulus. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grade matters. It's also in school, especially for kids at risk for dropping out. Jadi, tidak hanya di West Point atau National Spelling Bee tekad itu penting. Hal ini juga berlaku di sekolah, terutama pada anak-anak yang beresiko putus sekolah. To me, the most shocking thing about grade is how little we know how the science knows about building it. Jadi, tidak hanya di West Point atau National Spelling Bee tekad itu penting. Hal ini juga berlaku di sekolah, terutama pada anak-anak yang beresiko putus sekolah. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grade in kids? What do I do
to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? Setiap hari orang tua dan guru bertanya pada saya, bagaimana saya membangun tekad pada anak-anak dan apa yang harus saya lakukan untuk mengajar anak-anak etos kerja yang kuat, bagaimana cara menjaga mereka untuk tetap termotivasi dalam jangka panjang. The honest answer is I don't know. What I do know is that talent doesn't make you pretty. Jawaban yang jujur adalah saya tidak tahu. Apa yang saya ketahui adalah bahwa bakat tidak membuat Anda memiliki tekad. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, grade is usually unrelated or even inversely related to measure of talent. So far, the best idea I've heard about building grit to kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the abilities to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they are much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. Sejauh ini, ide terbaik yang pernah saya dengar tentang membangun tekad pada anak-anak adalah suatu yang disebut pola pikir yang berkembang. Ini adalah sebuah ide yang dikembangkan di Universitas Stanford oleh Carol Dweck, dan itu adalah kepercayaan bahwa kemampuan untuk belajar tidak berubah, bahwa hal itu dapat berubah dengan usaha Anda. Dr. Dweck telah menunjukkan bahwa ketika anak-anak membaca dan belajar tentang otak dan bagaimana otak berubah dan berkembang dalam menanggapi tantangan, mereka cenderung lebih tekun saat mereka gagal, karena mereka tidak percaya bahwa kegagalan adalah kondisi permanen. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more, and that's where I'm going to end my remarks because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best idea, our strongest intuition, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lesson learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Jadi, pola pikir yang berkembang adalah ide yang bagus untuk membangun tekad. Tapi kita perlu tahu lebih banyak. Dan di sini saya akan mengakhiri ucapan saya karena di sanalah tempat kita berbeda. Itu adalah pekerjaan yang ada di hadapan kita. Kita perlu mengambil ide-ide terbaik kita, intuisi kita yang terkuat, dan kita perlu menguji mereka. Kita perlu untuk mengukur apakah kita telah berhasil, dan kita harus bersedia untuk gagal, untuk menjadi salah, untuk memulai dari awal lagi dengan apa yang sudah kita pelajari. Dengan kata lain, kita perlu bertekad untuk membuat anak-anak kita menjadi lebih bertekad.